Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, dan di segmen ini sudah ada narasumber berikutnya yang juga bergabung dengan kita, Dr. Jaya Surya Atmaja selaku ahli forensik DNA dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak. Ya, baik. Dok, tadi kita berbicara mengenai para ahli yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk bisa memeriksa dan juga menghadirkan fakta-fakta terbaru dari jasad ini. Empat jasad ini yang memang sampai saat ini masih menjadi misteri apa penyebab kematiannya. Nah, ini salah satu yang didatangkan juga adalah ahli DNA. Dari pemeriksaan DNA ini seberapa penting sebenarnya, Dok? Apa pengaruhnya untuk bisa membuka fakta? Kasus kematian seperti ini itu adalah otopsi, Mbak. Yang paling penting otopsi, karena hanya dengan otopsi kita bisa tahu sebab mati. Tapi dari otopsi tadi nanti kalau misalnya kita mendapatkan petunjuk yang bisa membantu pengungkapan kasus, kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Itu bisa pemeriksaan toksikologi, pemeriksaan DNA atau apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah dari otopsi, kan dari otopsi kita akan ngambil sampel gitu loh, Mbak. Baik. Nah, ini kan kondisinya jasadnya sudah mengering, kemudian juga ototnya mengecil. Adakah kemudian kesulitan-kesulitan, Dok, untuk bisa melakukan otopsi ataupun juga mengambil DNA dan sebagainya dari kondisi jasad seperti itu? Begini, kita kalau misalnya kalau melakukan otopsi itu yang paling bagus itu adalah kalau dia masih segar. Tapi ada 3 perubahan yang lanjut kalaupun kita dapetin kasusnya ya. Itu yang pertama, dia busuk. Kalau dia busuk itu kita lebih sulit untuk mencari sebab mati. Yang kedua, dia mengalami yang namanya mumifikasi, yaitu pengeringan. Pengeringan tuh buat kita ada untungnya karena kalau ada luka kita pasti masih bisa tahu. Yang ketiga, kalau terjadi namanya adiposera atau lilin mayat, itu juga sama, ada luka masih bisa kita temukan. Tapi kalau misalnya penyebab kematian itu karena keracunan, kita masih bisa lakukan pemeriksaan walaupun kondisinya sudah busuk, mumifikasi ataupun lilin mayat. Nah, kalau lihat dari keterangan tadi, kasus ini adalah mumifikasi. Mumifikasi itu terjadi kalau satu mayat itu kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan itu penyebabnya macam-macam. Bisa dia kurang makan, bisa kurang minum, atau mungkin karena penyakit atau karena racun. Itu bisa membuat dia jadi kering. Nah, dari hasil temuan otopsi itulah nanti kemudian kita akan menentukan. Kita cari ada nggak penyakit yang bisa bikin dia jadi kering seperti itu. Misalnya contoh ya, kalau dia mengalami muntaber, itu bisa seperti itu. Kalau dia keracunan, misalnya keracunan arsen, itu juga bisa dia jadi kering seperti itu. Kalau dia kurang minum, itu juga bisa begitu. Kurang makan. Nah, apapun hasilnya nanti dapetin dari otopsi, dan dari situlah baru kita bisa nentuin kita mau ngambil sampel apa dan pemeriksaan apa yang mau akan dilakukan. Kalau ada dugaan racun pasti diperiksanya racun gitu, racunnya diperiksa. Kalau kondisi kering begitu racunnya masih ada di dalam badan, Mbak, masih ada dan masih bisa ditentukan gitu loh. Baik, masih bisa ditemukan jika Dan kalau misalnya dia meninggalnya karena dia mengkonsumsi sesuatu, misalnya barang yang hidup, ya itu mungkin bisa diperiksa DNA-nya, barang apa itu yang masuk gitu. Baik, artinya sebenarnya walaupun itu sudah kondisi mumifikasi yang dikatakan Dokter Jaya, tapi masih ada jalan untuk bisa mendapatkan ataupun bisa mengetahui apa sebenarnya menjadi penyebab kematian, begitu kan, Dok? Iya, benar. Tapi memang kalau pemeriksaan seperti itu memerlukan apa ya? Itu multidisiplin. Artinya di situ harus ada dokter forensik, mungkin ada ahli DNA, ahli toksikologi dan ahli biologi forensik dan lain-lain. Jadi artinya memang harus tim, itu nggak bisa satu orang sendiri begitu. Nah, cuman yang mengumpulkan barang buktinya atau sampelnya itu ya adalah dokter yang melakukan otopsi begitu. Baik, dengan kondisi mumifikasi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Jaya tadi, apakah juga membutuhkan waktu yang lebih lama, Dok, dibandingkan dengan jasad pada kondisi yang umum? Iya, karena begini, otopsi itu ada beberapa kasus, misalnya kalau kasusnya kekerasan, itu biasanya kita melakukan otopsi itu hanya dalam waktu mungkin 1 atau 2 kali 24 jam kita udah bisa dapetin hasil. Tapi kalau dia itu kasusnya agak seperti ini, kita perlu melakukan pemeriksaan laboratorium, maka itu akan memerlukan waktu lebih lama. Misalnya toksikologi, itu mungkin perlu waktu seminggu.
Hmm. Tapi kalau misalnya kalau DNA ya mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu. Jadi berapa lama yang diperlukan untuk mengungkapkan kasus ya tergantung dari jenis-jenis beberapa banyak pemeriksaan yang akan dilakukan setelah itu. Gitu. Baik, Dok, pada saat otopsi pertama dilakukan, pihak kepolisian kemudian mengeluarkan informasi kepada masyarakat mengatakan bahwa tidak ada bekas luka ataupun juga bekas penyiksaan, penganiayaan di tubuh jasad-jasad itu. Itu sebuah kesimpulan yang tepatkah atau sebenarnya terlalu dini? Karena kalau tadi dokter, saya mendapatkan informasi dari dokter ternyata juga cukup sulit untuk bisa melihat itu semua dalam kondisi jasad yang kering atau mumifikasi, Dok. Nah, begini, kalau dia kering atau mumifikasi itu kesimpulan polisi itu udah sebagian udah tepat karena kenapa? Kalau seandainya ada kekerasan, penganiayaan itu pasti kita akan udah tahu dalam waktu yang sangat cepat. Jadi dalam 24 jam itu udah pasti kita bisa rilis bahwa ada kekerasan. Nah, tapi justru masalahnya adalah kalau tidak ada kekerasan, karena biasanya kalau mumifikasi itu kekerasan masih bisa ketemu, kalau bisa kelihatan gitu. Nah, kalau nggak ada, nah itu kasus itu menjadi lebih sulit diungkapkan karena kenapa? Kita harus periksa semua organ untuk mencari ada nggak penyakit. Kita harus meriksa semua racun yang mungkin untuk menyebabkan seperti itu. Jadi pemeriksaan racun. Jadi memang polisi bisa bilang bahwa tidak ada kekerasan, tapi apa? Nah, masih ada dua kemungkinan. Pertama sakit, yang kedua adalah keracunan. Nah, untuk itulah maka perlu waktu yang lebih lama untuk mencari sebab mati yang pasti begitu. Dokter, dari pemeriksaan DNA ini kemudian bisa tidak diketahui bahwa ada DNA lain ataupun juga orang lain di luar 4 jasad ini? Bisa. Karena kenapa? Apalagi kalau dalam kondisi kering, DNA itu tidak akan rusak, Mbak. Jadi DNA itu kalau kondisinya basah, misalnya karena busuk, itu cepat rusak, Mbak. Tapi kalau dia kering, dia tidak akan rusak. Jadi malah masih bisa kita temukan. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu, tetapi kalau dia mengkonsumsi sesuatu barang gitu ya yang berupa makanan daging atau sesuatu makhluk hidup yang masuk ke dalam perutnya, kita periksa DNA-nya pun masih bisa, Mbak. Masih bisa. Dan itu akan terpreservasi atau terawetkan di dalam tubuhnya orang yang sudah kering tadi. Baik, Pak Ito, kita sudah mendengarkan itu setidaknya penjelasan dari Dokter Jaya bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ito butuh nanti analisa dari para ahli yang dilibatkan untuk bisa mengetahui bagaimana sebenarnya penyebab kematian ini tadi sudah dijabarkan dengan jelas, termasuk juga apa yang harus dilakukan ketika kondisi jasad itu sudah dalam mumifikasi yang memang ternyata membutuhkan waktu lebih lama dan juga lebih sulit untuk bisa menguak kebenaran apa penyebab kematiannya. Pak Ito, kemudian juga pihak kepolisian ini mengatakan pemeriksaan digital forensik juga menjadi kunci dalam hal ini untuk bisa mengetahui apa sebenarnya yang menjadi motif dari tewasnya mereka, Pak Ito. Ya, baik. Saya betul sekali Mbak Putri ya. Digital forensik ini kan merekam tentang komunikasi terakhir dan sebelumnya pada saat yang bersangkutan masih hidup. Di sana nanti akan bisa dianalisa apakah ada unsur-unsur pengancaman atau ada unsur-unsur lain yang bisa nanti mengindikasikan ada pihak lain yang terlibat. Nah, tapi kalau tidak, misalnya dia pamit dan lain sebagainya, ini pun akan menjadi kesimpulan bagi pihak penyidik apakah penyebab kematiannya itu disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan. Ada satu lagi ya, yang menarik mungkin perlu dikaji, yaitu dengan melibatkan psikiatri ya. Ini nanti mungkin Pak Abdul Qadir bisa menyampaikan ininya, Pak Fik. Jadi kalau menurut saya kan ditemukan buku ya Mbak. Betul. Buku itu isinya itu akan dipelajari apakah dari isinya itu secara psikis dapat mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Kalau memang ini bisa dibuktikan ya, yang mungkin yang ada dugaan masuk ke dalam sebagai kelompok sekte dan lain sebagainya, tentunya si penerbit buku ini harus bertanggung jawab dan tentunya tugas dari penyidik memberikan kepada instansi lain bahwa buku ini harus dicabut dari peredaran. Karena ini kan bisa juga mempengaruhi orang lain untuk berbuat yang sama. Nah, si pembuatnya ini tentunya harus dicari. Kan mungkin juga bisa dimasukkan sebagai seseorang atau pelaku yang secara tidak langsung menyebabkan kematian orang lain. Ya, nah, saya kira nanti mungkin ini bisa dibahas oleh Pak Fikar ya. Saya kira untuk pendapat hukumnya bagaimana. Jadi dua hal ini Pak. Digital forensik, kemudian juga dari psikiatri dari hasil mempelajari buku-buku yang ditemukan di sana.
Nah, apakah ini mempengaruhi sehingga Mhm. orang itu melakukan sesuatu perbuatan? Nah, orang yang mempengaruhi ini, yang mengarang buku ini, tentunya juga harus dicari dan buku ini tentunya mau tidak mau harus dicabut dari peredaran ya, karena bisa mengakibatkan hal yang serupa. Demikian, Mbak Baik, Putri. artinya pertanggungjawabannya juga cukup panjang jika memang ternyata buku-buku itu memiliki peranan untuk bisa mempengaruhi 4 orang ini untuk bisa menghabisi nyawanya. Tapi itu tentunya nanti kita tunggu bagaimana hasil kepolisian. Mungkin Pak Fikar juga bisa berikan informasi tambahan terkait apa yang dikatakan oleh Pak Ito. Pak Ito nanti juga masih bisa berikan pendapat mengenai hal ini. Tapi sepertinya Dokter Jaya waktunya hanya terbatas untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita. Mungkin singkat penutup dari Dokter Jaya. Eh, Prinsipnya begini Mbak, ini kasus seperti ini membutuhkan yang namanya scientific criminal investigation. Artinya pembuatan kesimpulan itu harus melibatkan banyak ahli. Ya barangkali itu. Jadi artinya mesti ada koordinasi yang baik antara kepolisian, kedokteran forensik, psikiatri forensik, dan mungkin yang lain-lain gitu Mbak. Ya sebab kalau tanpa adanya koordinasi seperti itu, kita nggak akan dapetin kesimpulan yang sempurna seperti itu Mbak. Baik, Dokter Jaya Surya Atmaja, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah aktivitasnya untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam, dokter. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.